Ciao, buongiorno. Hari ini aku bakal keliling ke 4 Papal Basilika di kota Roma. Pengen tahu keseruannya? Nonton terus dan ikuti aku. Andiamo. Ciao, buongiorno from Rome. Jadi tadi aku nyampe di stasiun Tiburtina, bisa nyampe sekitar jam 6 kurang dikit. Terus aku langsung lanjut naik metro dari Tiburtina. Terus turun, kalau nggak salah nama stasiunnya Ottaviano. Karena stasiun itulah yang paling dekat dengan tempat di mana aku berada sekarang. Coba tebak aku di mana? Yeah, I'm in Vatikan. It's a dream come true, guys. Senang banget akhirnya bisa kesini ke pusat Katolik di dunia. Jadi nanti rencananya aku bakal ikut arak-arakan pilgrim. Aku udah daftar, tapi baru mulai sekitar jam 8. Sedangkan sekarang masih jam 7 pagi. Jadi nanti aku akan arak-arakan dari sana, guys. Jadi dari ujung Piazza Pia. Dan ini emang jalur khusus untuk pilgrim. Oh my god. Finally guys, bisa kesini. Oke, jadi nanti rencananya mungkin aku bakal cari sarapan dulu, karena ini masih nunggu sejam. Habis sarapan kita bakal nunggu di ujung di Piazza Pia. Andiamo guys. Ini dia guys, Carrefour. Jadi karena aku bawa kayak semacam sereal gitu, mungkin aku beli susu aja. Kita makan sarapan sereal. Oke. Beli susu di Carrefour. Jeng, susu 20 ribuan. Air mineral berarti normal lah 6 ribuan. 7 ribu. Mari kita cari spot sarapan guys. My breakfast for today. Dan ini viewnya, itu kastel di San Angelo kalau nggak salah. Itu dia Basilika San Pietro. Dan ini udah rame, ini para pilgrim kayaknya. Dan BTW itu nanti registrasi Jubilee di situ. Ada booth khususnya. Nanti kita mulai pilgrimnya dari sini. Nanti kita jalan sampai ke San Pietro, nanti masuk ke Porta Santa. Oke, kita sarapan dulu guys. Oke guys, mumpung masih setengah jam, mari kita muter-muter dan lihat-lihat Kastel San Angelo. Let's go. Antri dulu guys. Itu balkon tempat pertama kali paus yang terpilih keluar. Sudah selesai doa peziarah pilgrim di Basilika San Pietro. Ini sekarang masih di dalam Basilika, muter-muter dulu sama
ambil beberapa footage dan foto. Oke. Sekarang sekitar jam setengah 10 pagi. Baru selesai muter-muter tadi, habis belanja juga. Let's go. Oke guys, mari kita unboxing apa yang kita beli tadi dari toko souvenir. Sebenarnya aku cuma beli 2 sih. Yang pertama salib. Ini harusnya di sini guys. Tempatnya di sini, kebuka dia. Ini dia salib. Tadi ini aku beli harganya sekitar 6 euro. 6 euro itu ya kurang lebih 110 ribuan. Lalu yang kedua aku beli ini Rosario Basilika di San Pietro. Mantap. Oke, itu. Jadi 2 ini aja. Oh ya, Rosario ini aku beli seharga 10 euro atau 190 ribu kurang lebih. Oke guys, next kita mau ke Basilika Saint Paul outside the wall. Jadi rencana aku mau naik bis itu dari Basilika San Pietro. Kita jalan lagi ke arah Piazza Pia. Cuman kita belok di sini nih. Via della Traspontina. Nanti ada bus stop di situ, tempat yang ada pelang. Ini dia, kita naik bis nomor 23. Ini dia guys, bis nomor 23. Kita turun di Viale San Paolo. Tadi bisa itu tuh. Dan itu guys, itu basilikanya. Kita isi air dulu guys. Aboa. Sparkling water. Mantap. Kita coba. Wah, mantap. Mantap. Ini dia guys, basilika yang kedua. Sekarang kita jalan ke gate masuk. Kayaknya di sana gate masuk ya. Oke, tadi security check kayak biasa. Dan ini adalah basilikanya. Lumayan ramai juga ternyata. Basilika kedua.
Andiamo. Dan ini dia Porta Santanya. Wow. Itu lukisan-lukisan para paus. Semua sampai yang terakhir. Pope Francis, Pope Benedict XVI. Pope Leo belum ada. Ada antrian panjang guys. Mantap guys. Oke guys, jadi aku udah selesai dari Basilika yang kedua. Jadi beda dengan Saint Peter ya. Kalau di Saint Peter tadi kita dikasih jalur khusus untuk pilgrim, bahkan ada arak-arakan khusus di pilgrim untuk pilgrim. Kalau di sini itu langsung masuk aja. Jadi tadi aku masuk dari sini. Jadi semua sama aja, jadi langsung masuk dan kita bisa langsung ke Porta Sancta yang di sebelah situ. Tidak ada antrian khusus, tidak ada barisan khusus untuk pilgrim. Jadi untuk visitor maupun turis maupun peziarah itu sama ya. Basilika Saint Peter menerapkan hal seperti itu karena ya jelas karena itu yang paling ramai. Makanya mengkhususkan jalur khusus untuk peziarah supaya mungkin doanya lebih khusyuk ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke Basilika yang ketiga, Saint Giovanni Laterano. Kita naik bis lagi, andiamo. Wah, sekarang antri guys. Tadi pas aku datang langsung masuk aja, nggak ada antrian sama sekali. Sekarang sekitar jam setengah 12 siang. Oke, tadi kita keluar dari sana. Nanti kita naik bisnya dari sebelah sana. Oke, mari kita jalan. Oke, itu dia bus stop kita guys. Jadi lokasinya persis di belakang Basilika. Tadi kita jalan dari arah sana. Kita menuju ke sana. Ini dia. Namanya Ostiense San Paolo. Nanti kita akan naik yang jurusan nomor 792. Itu langsung tanpa transit nanti kita sampai ke Basilika yang ketiga. Nomor 792. Oke guys, sudah turun di sini, Piazza San Giovanni in Laterano. Tuh ada menara. Sebenarnya ini basilikanya. Cuman ini tuh bagian belakangnya. Harusnya tadi sebenarnya bisa aja nanti kalau misalnya masih lanjut bisnya tuh bakal muter sampai ke bagian depan Basilika. Tapi it's okay lah, kita sambil jalan-jalan aja.
Hal positifnya kita bisa ngetik video Obelix ini. Mantap. Kan dia mau. Itu dia Basilika ketiga, Saint John Lateran. Si. Dan antriannya guys dari sini sampai sono security checkingnya. Buset. Panjang bener. Oke guys, jadi aku baru baca-baca sedikit terkait Basilika Saint John Lateran ini. Kenapa ini menjadi salah satu dari 4 basilika yang terpenting? Karena ternyata guys, the real Cathedral of Rome itu bukan Saint Peter's Basilica, melainkan di Saint John Lateran ini. Jadi yang lebih dari sudut pandang kanonik, sebenarnya gereja ini yang patut dijuluki The Pope's Cathedral. Itu dia guys. Selain fakta itu, basilika ini juga merupakan salah satu basilika yang tertua di Roma bagian barat. Nah, terus sih aku bacanya West of Rome. Cuman correct me if I'm wrong again ya. Jadi kembali lagi, basilika-basilika, semua 4 basilika itu menjadi major basilikas in Roma karena mereka punya keistimewaan masing-masing. Jadi gitu nih, antriannya bentar lagi selesai. Gitu security checknya. Oh iya, interesting fact juga sebenarnya dari tadi tuh aku gak expect bakal ketemu sama cukup banyak orang Indonesia ternyata. Meskipun aku nggak nyapa semuanya secara langsung, cuman aku mendengar rombongan mereka yang ngomong pakai bahasa Indonesia. Keren sih. Karena mungkin juga ini udah bulan November menjelang akhir dari tahun jubileum, jadi semua orang langsung berbondong-bondong pengen memanfaatkan momen ini untuk bisa ziarah ke Porta Sancta di 4 major basilicas in Rome. Oke, let's go, kita masuk ke Saint John Lateran. Ini dia guys, gereja Santo Yohanes Lateran. Dan yang menariknya di situ ada huruf Latin, Sacros Lateran Eccles Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Jadi ini artinya menandakan bahwa gereja ini adalah gereja yang paling penting di dunia. Jadi bahkan berdasarkan tulisan ini ya, berarti ini mengatakan bahwa gereja ini lebih penting daripada Saint Peter's Basilica. Karena kayak yang udah aku bilang tadi, sebenarnya Cathedral of Rome itu adalah gereja ini, bukan Saint Peter's Basilica. Aku akan masuki gereja yang terpenting di dunia guys. Itu dia Porta Sanctanya guys. Ini dia guys, basilika yang ketiga. Jadi ada semua 12 patung
Dari depan sampai ke belakang ke pintu utama. Para rasul. Oke guys, jadi itu dia petualangan kita di Basilika yang ketiga, Basilika Saint John Lateran. Mantap. Mari kita lanjut ke Basilika yang terakhir, Basilika Santa Maria Maggiore, tempat di mana Paus Fransiskus dimakamkan. Andiamo. Lunch kita hari ini guys, carbonara spaghetti with Coke Zero. Mangiamo. Wah gila, kenyang banget guys. Enak banget. Cuman tadi karena aku pesan dua, satunya carbonara, spaghetti, satunya lagi risotto pakai 4 jenis keju. Wah ya ampun, kenyangnya luar biasa. Dan karena keju semua jadi di akhir-akhir pas ngabisin risotto jatuhnya enak. Mungkin pelajaran sih aku juga. Tadi salahnya kalap sih, pesannya kebanyakan karena lapar banget. Oke guys, kita udah siap jalan lagi ke Basilika terakhir. Kita naik bis lagi. Lokasinya persis di seberangnya, Basilika Saint John Lutheran. Kita tunggu bis nomor 360 kalau nggak salah. Finally the last Basilika, Basilika Maria Maggiore, tempat di mana Paus Fransiskus dimakamkan. Mari kita masuk. Andiamo. Gila. Ya Allah, gila. Ampun. Gila. Nggak habis-habis antriannya. Akhirnya setelah antrian panjang, this is the Basilica. Mari kita masuk. Itu dia Porta Sanctanya. Porta Sancta dibuka oleh Paus Fransiskus.
antrian ke makamnya Paus Fransiskus. Oke guys, jadi inilah basilika terakhir, Basilika Santa Maria di Maggiore. Sumpah ini sejauh ini dari keempat basilika ini yang paling rame. Dan mungkin karena ini juga termasuk yang paling kecil, kesannya jadi makin sumpek di dalam sini. Tapi overall tadi barusan dari makamnya Pope Francis, it's a good experience. Oke, mungkin saatnya keluar dari basilika. Andiamo. Ya, dengan ini berakhirlah peziarahan kita guys di 4 tapal basilika di kota Roma. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Nantikan video-video keren selanjutnya, terutama petualanganku di kota Roma bersama dengan 2 temanku, satu PKL PDP PK 258. Oke, grazie mille, ciao.